Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengukuran two-stack least square. Two-stack least square ini maksudnya adalah adanya hubungan timbal balik antara X dan Y. Antara X dengan Y atau dengan Y1 dengan Y2. Nah, fokus persamaannya seperti ini. Saya bikin seperti ini persamaannya. Di sini adalah X berpengaruh terhadap Y1, kemudian Y2 berpengaruh terhadap Y1. Nah, kemudian pada persamaan Y2, itu X berpengaruh terhadap Y2, Y1 berpengaruh terhadap Y2. Artinya di sini ketika Y1, Y2 berpengaruh terhadap Y1. Nah, di sini Y1 juga berpengaruh terhadap Y2. Nah, itu baru membutuhkan data atau analisis two-stack least square. Dan sekarang kita akan coba menggunakan SPSS. Syarat ini dia masuk dalam kategori parametrik sehingga harus lolos uji asumsi klasiknya. Pengujian asumsi klasiknya sama kayak yang biasa dilakukan, kayak normalitas, pakai Kolmogorov, sama yang lainnya itu sama. Dan ada di video saya yang lain, silahkan dicek saja di video saya. Oke, kita lanjut saja. Pengujiannya bagaimana cara melakukan two-stack least square dengan menggunakan SPSS. Di sini data yang saya pakai kurang lebih seperti ini datanya. Kalau X-nya mungkin lebih terserah saja, nggak ada masalah. Mau pakai X1, X2, X3 terserah, nggak apa-apa. Tidak ada masalah sama sekali. Dan ini kita mau cobakan dulu gimana caranya menggunakan SPSS. Nah, jumlah sampel yang saya pakai itu ada 70 sampel. Tinggal di copy saja, pindahkan ke SPSS. Seperti biasa pengujiannya. Klik kanan, mungkin dia agak sedikit tegang. Paste, ganti namanya. Misalnya ini X ya, ini X. Contohnya ini adalah apa ya? Variabelnya ini X, silakan diganti saja. Ini Y1-nya, ini Y2-nya. Nah, sekarang kalau mau bikin namanya, bikin nama apa? Nah, kemudian sekarang kita analyze regression two-stack least square. Nah, di sini Y1 kita mau menguji yang Y1 terlebih dahulu. Y1 masuk ke dependent. Kemudian explanatory karena dia X-nya juga masuk ke sini, maka keduanya masuk ke sini. Nah, dan juga sebagai instrumental, kalau mau dimasukkan juga nggak ada masalah sebenarnya. Kalau tidak dimasukkan dia juga nggak masalah. Tapi bagusnya dimasukkan seperti ini. Dan oke. Baru hasilnya keluar seperti ini. Nah, ini menjelaskan bahwa X1 nilainya adalah 0,000 signifikannya. Kemudian Y2 adalah 0,000. Nah, ini data ini kita fokus ke sini aja terlebih dahulu. Yang di Y1 nilainya adalah seperti ini. Kemudian baru nanti kita masukkan yang Y2 nilainya berapa. Nanti baru mudah kita membandingkan. Kemudian lakukan sekali lagi analyze regression two-stack. Nah, Y1 dikeluarkan, Y2 dikeluarkan, pindahkan ke Y2-nya, dikeluarkan juga. Y2 pindahkan ke dependent, Y1 masukkan ke explanatory, masukkan juga ke instrumental. Kemudian oke. Nah, setelah hasilnya muncul seperti ini Y1 terhadap Y2 nilainya juga signifikan. Kita kopikan ke sini. Nah, ini dapat kita bandingkan seperti ini. Nah, ini bisa kita bandingkan
X, kalau lihat nilai signifikannya yang paling mudah aja. Kalau yang nilai T hitung ini bandingkan juga dengan T tabel. Kalau T hitungnya besar dari T tabel, maka dia signifikan. Yang paling mudah itu adalah lihat dari nilai signifikannya. Ini nilai, kalau dia kecil dari 0,05, berarti dia terdapat pengaruh. Ini pengaruhnya adalah positif. Ini juga positif dan positif. Nah, berarti X terhadap Y itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 maksudnya. Kemudian Y2 itu berpengaruh karena nilai 0,00 berpengaruh positif juga dan signifikan terhadap Y1. Nah, sekarang kita lihat yang Y1, apakah dia juga berpengaruh terhadap Y2. Maka kalau dia berpengaruh juga terhadap Y2, berarti itu terdapat hubungan timbal balik. Di sini Y1-nya nilainya 0,00 juga, berarti Y1 juga berpengaruh signifikan terhadap Y2. Nah, maka di sini dapat kita jelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara Y1 dengan Y2, kemudian Y2 dengan Y1. Nah, itulah yang disebut dengan pengukuran menggunakan two-stack least square. Nah, sekarang kita juga mau lihat kelayakan modelnya. Lihat uji F-nya. Uji F, pertama, dia juga signifikan, berarti datanya itu layak. Modelnya ini, kerangkanya ini fit, modelnya itu fit atau layak, bisa dipergunakan. Sudah bagus maksudnya di sini, jadi tidak ada perlu penambahan variabel lagi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa ditambahkan uji kausalitas. Nanti saya bahas di video yang lain. Nah, kemudian di sini lihat antara persamaan Y1 yaitu X A ditambah B1X ditambah B2 Y2, itu nilai R2-nya adalah 0,8776. Berarti nilai pengaruh kedua variabel tersebut adalah 87,6%. Nah, sedangkan antara Y2 itu persamaan Y2 adalah 83,1%. Dan modelnya adalah sama-sama fit. Nah, berarti ini pembahasan two-stack least square, dan itu ya lumayan cukup mudah untuk dipelajari. Dan sekian, terima kasih.